Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, seperti biasa sebelum masuk ke konten jangan lupa kalian cek deskripsi video. Kalian bisa berangkat umroh dengan travel umroh yang aman dan terpercaya. Sudah ada paket reguler, paket Titian Barokah, paket 8 gratis 1, kalian cek sekarang. Dan juga buat kalian yang mau beli baju kukual kodi, cek deskripsi video. Oke. Nah, konten gue sekarang ya masih tetap ya, ini nggak tahu Fuad ini kemana ya. Fuad cucu Warsina Gerwani PKI akan sering gue tampilin dia karena udah dilaporin polisi tapi polisi belum bertindak, nggak tahu kenapa. Ya jadi ijazah Jokowi lebih cepat itu ya. Dan juga si Wasim ya, Wasim yang gue sampai hari ini masih di seputaran Sampang untuk mencari dia, membantu polisi untuk mencari dia agar dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oke. Nah, konten gue kali ini berkaitan dengan dugaan ijazah palsu Jokowi ya, dan itu Barreskrim kemarin udah menyatakan ijazah Jokowi asli. Nah, itu ada Dr. Tifa, ada Dr. Isman, ada Dr. Roy Suryo. Itu dokter bukan? Nggak tahu deh ya. Ada Roy Suryo. Nah, ini 3 aktor yang paling rame ini ya. Nah, mereka ini menanggapi ini sama ketawa-ketawa malah. Sambil santuy ngakak ya. Nggak tahu ada kopinya apa kagak dia. Kita lihat nih. Gua asik banget ini. Malah bukan menjadi apa ya? Bukan menjadi sesuatu. Wah kok asik, enggak. Biasa diketawain sama mereka. Nih. Kita lihat. Supaya orang awam ini paham. Jadi artinya itu produk yang harusnya keluar tahun 2004 itu sudah keluar tahun 85 kan gitu. Iya. Kalau itu dianggap asli. Bentar dulu. Sebelum itu lanjut. Nanti kita ulang ya. Kita ulang. Ini captionnya, polisi makin kocak. Lapor Barreskrim Polri jadi bahan tertawaan para ahli soal hasil ijazah palsu Jokowi. Ijazah palsu Jokowi dinyatakan asli karena identik dengan ijazah pembanding. Padahal ijazah pembandingnya tidak jelas keasliannya alias palsu juga. Ya kita nggak tahu ijazah pembandingnya itu bagaimana memang. Nah ini yang dibahas sama mereka sambil ketawa-ketawa guys. Mereka ini orang-orang yang apa ya, mengerti tentang identifikasi. Ya, mengidentifikasi sesuatu itu mereka paham banget gitu. Jadi kita lihat dulu deh, ulangnya awal tadi ya. Bismillah. Supaya orang awam ini paham. Jadi artinya itu produk yang harusnya keluar tahun 2004 itu sudah keluar tahun 85 kan gitu. Iya. Kalau itu dianggap asli. Iya. Kalau itu dianggap otentik. Meskipun banyak kejanggalan. Makanya begini, makanya supaya masyarakat paham ya Bang Abang. Jadi kenapa itu bisa dikatakan identik? Ya gitu. Ya yang identik itu apa? Pembandingnya pun juga dibuat pakai teknologi yang sama. Gitu. Pasti dia. Nyangkut dulu ya. Identik itu kenapa disebut identik? Karena identik itu pembandingnya dibuat dari yang sama gitu ya. Sama identik. Nah identik asli atau identik palsu kan kita nggak tahu. Benar juga. Ya kira ini kali ini Jokowi dapat lawan yang sepadan ini. Ya dapat lawan yang sepadan. Ini bukan orang-orang bodoh ya. Identik bukan otentik ya kan? Ya dong. Identik bukan otentik.
kembar identik, ya belum tentu otentik gitu. Mirip, contohnya ada gue mirip sama seseorang yang bukan kembaran gue tapi identik gue sama dia, ya itu identik tapi nggak otentik saudara gue. Beda sama orang yang kembar identik dari satu rahim gitu mungkin analoginya ya. Lanjut. Iya, seperti tadi tuh beberapa nama kan Bang, Sri Dominingsi, Lembah Edianto, Sigit Hatwinarto. Itu sama teknologi percetakannya, teknologi hardware-nya, software-nya, yaitu Windows XP. Buktinya apa? Fabrikasi gitu. Ya, buktinya apa? Baru-baru ini sebenarnya ada yang terbongkar oleh netizen loh ya, bukan oleh kami. Iya. Apa itu? Ada salah satu yang konon memiliki ijazah yang sama. Kemudian dia bikin pengakuan podcast itu dengan ternyata dia ketika dia tunjukkan ijazahnya, dia nggak sadar bahwa ijazahnya itu bukan tahun 85, tapi tahun 89. Ada lagi yang perlu saya bongkar sebenarnya. Saya bongkar nggak apa-apa di sini. Ini mereka, gue lagi ngelihatnya gini guys ya. Kondisi kejiwaan mereka santai banget anjir. Ya mereka menanggapi ini dengan santuy, tapi nggak minum kopi mereka ya. Mereka dengan santuy, mereka dengan ketawa-ketawa ngebongkar ini semua. Jadi hasil ijazah asli lapor Barreskrim Polri jadi bahan tertawaan nih oleh mereka nih. Keren, ilmuwan keren ya. Ini polisi ya harus nunjukin gitu ya. Jangan cuma bilang identik, pembandingnya apa gitu. Nah ini makin rame guys. Ya dan ini masih babak baru lagi. Ini kalau menurut perkiraan gue, menurut prediksi gue, ini bakal kebongkar semuanya. Ya ini dapat lawan yang selain pinter berani gitu. Nggak mundur mereka, buktinya mereka masih santai-santai aja gitu, sama ketawa-ketawa gitu. Bukan yang lu takut, nggak. Mereka nggak takut itu, nggak ada kelihatan takut sama sekali di sini. Lanjut. Bagaimana Dirtipidum tadi menjelaskan bahwa itu produk dari handpress. Coba perhatikan Pak Dirtipidum. Kerapatan dari titik-titik itu. Iya. Titik kan ada tanggal Bang. Dipertahankan di depan Dewan Penguji. Ya. Itu titiknya rapat, itu bagaimana membuat handpress seperti itu? Persis. Tidak melebor. Bagaimana menata font titik-titik yang rapat itu dengan handpress jawab Pak Dirtipidum. Buset. Sampai titik-titiknya diperhatiin, titik-titik panjang tuh kan ada di ijazah itu. Ini diperhatiin sama Rismon. Nah, jadi ini lapor Barreskrim Mabes Polri ini dapat lawan dan sekarang media nggak dikuasai satu pihak aja. Ya banyak. Ini mereka bisa bikin ini kan di tempatnya Bang Abraham Samad ya. Nah mereka punya Refli Harun juga ya kan. Nah ini rame. Ya kali ini kayaknya kena batunya si Jok. Kayaknya kita nggak tahu ya. Tapi ya kita lihat lah. Kalau Barreskrim Mabes Polri kan diduga kuat kalau katanya Ahmad Khojinudin ya berpihak. Ya, itu ada di pihak Jokowi. Nah ini dapat lawan yang sepadan ini. Mereka sambil ketawa aja sampai titik-titiknya diperhatiin. Aduh, lanjut. Kalau hasil kalian, ya, ini saya ingatkan kepada laboratorium forensik, buset, Barreskrim, ya. Kalau kalian merasa bahwa hasil kalian itu reliable dan otentik, maka harus siap kita sama-sama bersepakat untuk menentukan laboratorium yang independen di luar negeri. Kami yang biayai urunan. Kalau hasil kalian reliable, handal tanpa intervensi, maka harus siap. Itulah namanya scientific. Uji saintifik itu harus bisa direkonstruksi orang lain, diuji oleh orang lain, dan hasilnya harus konvergen, konklusif. Iya begitu. Jadi ada laboratorium forensik yang independen, nggak berdasar sama satu laboratorium aja. Karena kalau berdasar satu laboratorium aja itu hasilnya bisa diragukan, ya bisa diragukan. Gini aja. Kita kalau sakit kalian ya kalau sakit mungkin ke dokter ini didiagnosa ini dengan penyakit A, wah nggak puas kita ke dokter B diagnosanya apa, beda-beda diagnosa gitu. Nah kalau memang ya laboratorium forensik itu Mabes Polri merasa itu reliable,
seperti kata Bang Rismon, artinya kalau dibawa ke luar negeri ya siap juga gitu, sama-sama menentukan di mana, ya kan, yang independen gitu. Ya, mau rame nih, asik. Gue belajar banyak di sini, belajar ilmu identifikasi, belajar banyak ilmu hukum, ya scientific proof dengan law, ya. Jadi bagaimana pembuktian hukum secara saintifik. Nah, itu keren itu. Lanjut. Harus siap, gitu loh. Harus Karena siap. apa? Kebenaran ilmiah itu tidak absolut, tidak hanya milik Anda. Harus siap diuji oleh pihak lain. Kalau ingin mendapatkan public trust. Gitu. Iya. Iyalah, masalahnya kepercayaan publik. Kepercayaan publik ini terpecah. Ya ada sih penjilat Jokowi, ada itu ada. Banyak. Banyak ya. Jadi untuk mendapatkan public trust ya harus bersedia, wajib bersedia untuk diuji di tempat lain. Dan itu tadi lah, ijazah pembandingnya siapa itu, ijazah aslinya mana itu. Jadi masih banyak ragu gitu orang-orangnya. Lanjut. Apalagi nggak ada ijazah yang ditampilkan. Objek yang diuji gitu loh. Objek yang diuji mana? Nggak ada gitu loh. Ketika itu ada, orang kan bisa juga lihat. Atau tadi yang disampaikan Dr. Rismon, ya dulu kalau yang namanya handpress itu, titik-titik itu pasti yang namanya titik itu juga nggak sama. Ada yang jeblok, ada yang kecil. Iya, bisa. Penatapannya itu titik-titik terus di-chat gitu, nggak lomben. Iya, biasanya kadang-kadang diganti berambut, diganti garis. Iya, ganti garis. Dan ketika kita zoom handpress itu, Bang, karakternya atau fiturnya itu di tepi-tepi terutama di lengkungan itu blackboard ke arah tekstur dari kertas tersebut. Yes. Jadi seperti berambut dia. Ketika kita zoom, tidak produk inkjet ataupun laser jet yang sudah teknik presisi injeksinya itu sangat milimeter atau nanometer gitu loh, Bang. Jadi itu menurut saya mempermalukan sih. Apa yang diucapkan dari hasil dari apa itu lab forensik, kalau memang reliable, saya tantang lagi, kalau memang reliable dan trustworthy, maka harus mau kita uji bersama di lab yang independen. Itu jalan keluarnya ya? Ya, jalan keluarnya untuk mendapatkan public trust. Ya, jadi begitu guys. Yang masuk akal, mereka ini ilmuwan guys, orang yang mempelajari ilmu. Jadi sampai titik-titiknya saja diperhatikan sama mereka. Artinya di sini gue melihatnya dari kacamata gue, dari perspektif gue, bahwasanya 3 orang ini, Dr. Tifa, Dr. Rismon, Roy Suryo itu dokter bukan ya? Ya nggak dokter dah ya? Nggak tahu sih. Mudah-mudahan nggak marah aja deh. Ya 3 orang ini adalah orang-orang yang berilmu, berani. Itu dua pasangan sifat yang bisa berbahaya nih. Artinya apa? Lawannya kalau nggak benar, jangan nantang gitu. Mereka akan maju terus ini. Ya, dan itu ditertawakan. Mereka nggak ada kelihatan wajah-wajah takut, wajah-wajah gugup, nggak ada, biasa aja mereka. Sama ketawa-ketawa, malah dibilang lucu lapor Bareskrim Mabes Polri. Dan alasan Rismon itu sangat masuk akal. Ya, kalau memang benar-benar laboratorium forensik Bareskrim Mabes Polri itu merasa hasil yang mereka keluarkan, mereka tetapkan tentang keaslian ijazah Jokowi itu benar, maka dia harus bersedia diuji di laboratorium forensik independen yang disepakati bersama. Kalau memang benar. Kalau ditutup-tutupi kayak Jokowi nutupin ijazahnya, sampai sekarang kan kita nggak ngelihat ijazah Jokowi ini. Ya wajar aja kalau kita masih ragu, ada orang yang masih ragu gitu. Ya, dah gitu aja ya guys ya. Keren Dr. Tifa, Bang Rismon, Roy Suryo, Bang Abraham Samad, keren, tetap bersuara. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masuk akal ya guys. Jokowi dapat lawan sepadan ini. Jokowi dan Bareskrim Mabes Polri dapat lawan sepadan. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.